Al-Quran adalah untaian ayat-ayat Allah yang indah yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Membacanya saja sudah dihitung ibadah, apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Membaca dengan langgam yang merdu termasuk membaguskan Al-Quran. Tentunya dengan nada atau lagu yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama dan bukan sembarang nada. Adalah beliau sang pembaca Quran terkenal di dunia asal Indonesia dengan suaranya yang merdu dan nafasnya yang panjang. Muammar Z.A, nama yang sudah tidak asing yang sudah melegenda di dunia. Wassama'i wattariq. Anak dari pasangan Kiai Haji Jainal Asyikin dan Siti Mu'minatul Afifah yang lahir di Warumpring, Moga, Malang tahun 1954. Ayah beliau seorang guru ngaji dan ibundanya adalah seorang pedagang handal. Belajar Al-Quran dengan langgam sudah dimulai sejak kecil yang dipelajari dari guru ngaji sekitar rumahnya. Orang tua tuh nggak ngajar langsung. Kebetulan orang tua juga suaranya bagus. Suaranya bagus. Cuma mendukung aja, dukungannya itu besar sekali. Kalau yang ngajar langsung tetangga, ya, orang-orang sekitar masjid itu. Sama-sama dengan kawan-kawan di kampung itu. Sama-sama dengan ya teman-teman main di sawah apa itu, kalau habis maghrib atau itu rame-rame belajar ngaji itu. Yang ngajar orang situ-situ aja, orang-orang tetangga masjid aja ngajar ngaji itu. Sampai bisa lah lama-lama ngaji dengan lagu, di lagu-lagu, ikut-ikutan orang itu lagu. Satu makro pengajian lagunya sekampung sama aja. Jadi belajarnya cuma gitu aja. Awal belajarnya di kampung begitu. Itu tahun 60-an. Tahun 60-an. Tahun 62 saya ikut musabaqah tilawatil Quran bagian anak-anak. 62 itu. SD kelas 2 saya. Kebetulan juara kabupaten. Tahun 65 saya pesantren di Kaliwungu, dekat Semarang. Di situ sudah mulai undangan ngaji, diundang kampung sana jauh, ke bukit sana jauh. Mulai. Selesai pesantren, pindah ke Jogja, sekolah di sana. SMP, tingkat SMP lah, di PGA Negeri. Di PGA Negeri Yogyakarta. PGA Negeri Yogyakarta, tahun 66. 67, lulus PGA 4 tahun, pindah ke pendidikan Hakim Islam Negeri. PHIN Yogyakarta. Di Yogyakarta saya kemudian masuk PHIN sampai 3 tahun, selesai PHIN baru masuk ke PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Di PTIQ itulah digembleng. Di PTIQ dari tahun 73 akhir ya. Itu digembleng. Dengan guru-guru dari Mesir, dari Jakartanya ada, dan dengan persaingan yang ketat karena semua di situ kori-kori juara semua. Di PTIQ itu juara semua kumpul di situ. Persaingannya ketat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, disitulah berkembang. Kalau di
PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran itu semua ilmunya, ilmu agama semua dipelajari situ, yang fikihnya, yang tauhidnya, yang itu semua dipelajari. Kitab kuningnya dipelajari semua, dari fikih, usul fikih, yang tauhid, yang apalah semua ya dipelajari situ. Tahun 74 ikut lagi nasional, 75 ikut juga nasional, 76 ikut nasional. Tuh. Tapi ya itu kalah terus. Akhirnya nggak ikut-ikut lagi. Ikut-ikut tahun 81. Langsung dewasa. Nah itu alhamdulillah menang dewasa. Dari situ mulai rekaman Al-Quran tuh. Dan rekamannya lumayan. Sampai sekarang masih rekaman tuh. Satu hobi senang dengan Al-Quran. Senang. Ya. Yang kedua ada semacam bakat suara bagus, sehingga senang sekali, cinta dengan lagu-lagu Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran dengan lagu. Belajar Al-Quran dengan lagu, dengan suara bagus, dengan apa namanya, tajwid yang benar, qiraat yang baik, terus suara indah, nafas harus sempurna. Itu banyak program yang harus digeluti karena cinta, hobi, kemudian ada bakat. Nah itu bersampingan, bergabung. Adanya bakat dan hobi itu kemudian sangat-sangat mendukung saya untuk mempelajari, memperdalam ilmu Al-Quran. Dan sehingga masuk pada perguruan tinggi ilmu Al-Quran yang di sananya guru-gurunya sangat baik, sangat sangat populer lah pengajaran pendidikan lagu-lagu Al-Quran di sana. Biasanya yang menjadi kendala kita itu untuk pengembangan tilawatul Quran itu putus asa. Kita merasakan apatis dengan belajar Al-Quran, dan kemudian musabaqah lagi, kalah lagi, habis. Kebanyakan di antara kita itu banyak yang belajar Al-Quran, kemudian mereka di tengah putus asa. Akhirnya tidak berkembang sampai mendapatkan hasil yang sangat signifikan. Karena kendala-kendalanya itu ya, satu penyakitnya biasanya kalau musabaqah itu ada mental, takut, kemudian ada keadaan suara yang tidak normal, yang tidak stabil, sering-sering serak, parau, dan semuanya itu penyebab utamanya sebagian, kalau saya pikir bukan makanan. Orang kebanyakan kori-kori itu makanan, takut serak, makan ini serak, makan ini serak. Tidak. Yang lebih menjadikan problem dari suara ini adalah mental. Kenapa suara kita menjadi serak? Kenapa jadi suara kita itu parau? Karena ada ketegangan. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun.
membaca Al-Quran di mana-mana dengan tujuan dakwah ya. Saya sangat-sangat bergairah dalam dakwah ini untuk menjadikan umat ini cinta dengan Quran. Saya akan berusaha kalau mengaji di depan mereka itu, sehingga mereka itu senang dengan Quran, senang dengan lagu-lagu Al-Quran, cinta sama Qurannya. Tujuannya mudah-mudahan dengan cinta dengan Quran, mereka bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ada gairah untuk belajar Al-Quran, ada gairah untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik, gairah meneliti inti daripada isi Quran. Dan yang terakhir bisa melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Itu aja. Cinta dengan Quran, cinta dengan isi Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kemudian bisa melaksanakan isi kandungannya. Itu yang sulit. Ya, dari keinginan tadi, keinginan untuk memasyarakatkan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat. Dari situ polanya. Sekali lagi, ingin memasyarakatkan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat. Mencoba untuk membuat wadah. Di samping wadah-wadah lain yang sudah ada, saya ingin membuat satu pesantren Al-Quran. Agar siapa saja di antara remaja-remaja Islam yang ingin belajar Al-Quran, silakan datang. Dan kita akan konsultasi dengan keilmuan Al-Quran. Saya akan mengajarkan lagu-lagu Al-Quran, ya, mengajar dengan bagaimana tajwidnya, bagaimana qiraatnya, bagaimana lagu-lagu yang Arabi, bagaimana pernafasan yang sempurna, ya. Kemudian belajar tajwid dan qiraat. Dulu saya waktunya habis untuk mengajar. Seminggu itu sampai 17 tempat saya mengajar. Dari di pendidikan formal, di PTIQ, sampai di SMP, di madrasah, saya ngajar Al-Quran. Kemudian di majlis-majlis taklim. Dari minggu pagi, minggu sore, minggu malam, Selasa, Rabu, semua. Sampai 17 tempat selama seminggu. Saya mengajar. Kemudian lama-lama dikurangi sedikit dikurangi. Karena sekarang sudah sibuk sekali, keadaannya sudah sibuk dengan undangan kemana-mana, terpaksa yang ngajar-ngajar itu agak jarang. Cuma ada sebulan sekali, yang bulanan, ada yang di PTIQ lah. Di PTIQ dulu seminggu sekali. Malah sekarang agak berhenti juga karena kesibukan yang terlalu tinggi ya. Di pesantren sendiri sekarang. Di pesantren saya ngajar santri yang ada. Kemudian kalau hari Minggu untuk umum. Ya, hari Minggu untuk remaja muslim, laki perempuan umum. Kalau hari Minggu pagi. Kalau untuk santri ya setiap saya ada, maghrib, isya, belajar. Ya silakan aja pokoknya. Silakan aja umat Islam, remaja Islam yang mau belajar di sini, setiap minggu pagi saya siap. Mempelajari Al-Quran dan menghidupkan Al-Quran adalah wajib bagi setiap muslim. Terlebih lagi bagi beliau yang berdakwah melalui lantunan Al-Quran. Itu udah falsafah hidup saya. Saya hidup dari Al-Quran, untuk Al-Quran,
dengan Al-Quran. Udah falsafah hidup saya. Saya dihidupi oleh Quran. Saya menggeluti Al-Quran. Dan saya akan memasyarakatkan Al-Quran. Dari Quran untuk Quran. Melalui kaset-kaset. Kaset-kaset saya itu mungkin paling banyak ya. Udah ratusan volume saya. Ratusan volume. Mungkin terbanyak lah. Itu kan tujuannya untuk masyarakat Al-Quran. Saya senang sekali kalau habis mau maghrib itu di masjid-masjid, saya jalan ke Jawa Tengah itu masjid-masjid itu. Semua suara saya. Ke Jawa Barat, dari Tasik, Garut, Bandung, itu kaset saya lagi ngaji terus masjid-masjid itu. Sampai saya ke Irian, ke Sorong, mana. Sampai ke Iran. Ke Iran, Pakistan. Saya pergi ke Pakistan, naik mobil orang, mobilnya suara saya ngaji. Iya, jadi itu kebanggaannya. Satu kebanggaan saya. Ada pengalaman yang sangat baiklah dalam mengqurankan masyarakat ini. Saya sempat diundang mengaji itu, pernah ngaji di tempat yang tidak benar. Artinya di tempat-tempat seperti di Saritem dengan Ustadz Zainul MZ itu dakwah di sana dengan Quran, dengan ceramah. Di tempat-tempat Saritem Bandung itu pernah. Untuk sangkin apa? Inginnya masyarakat Al-Quran sampai orang-orang seperti itu diperdengarkan Al-Quran. Siapa tahu gitu ya. Siapa tahu mereka tergerak hatinya untuk taubat gitu ya. Satu. Yang kedua, saya diundang oleh seorang pastor di New Zealand. Saya membaca Al-Quran di sebuah gereja di gereja katedral di Wellington. Yang hadir juga cuma ada pastor-pastor, cuma pendeta-pendeta ya, dan beberapa orang jamaah. Saya baca Quran di sana. Saya bisa baca Quran di istana-istana raja-raja di mana-mana diundang. Saya membaca Quran di Gwangju. Masjid Gwangju itu ada masjidnya sahabat Rasul dulu yang dikirim ke sana di Cina. Jadi bacaan Quran saya itu dari tempat yang sangat tidak bagus, tempat yang rendah, dari pelosok, dari lereng-lereng gunung sampai ke istana raja-raja. Dan yang paling pengalaman yang menggelitik, pengalaman yang sangat menyenangkan saya itu, saya sempat masuk dalam Ka'bah karena menjadi diundang raja karena baca Al-Quran di kerajaan. Saya diundang membaca Al-Quran di sana oleh raja di Arafah, di kerajaan, membaca Al-Quran di sana. Habis baca Al-Quran dipersilakan masuk ke Ka'bah. Saya senang sekali. Ya, pandangan mereka, Quran hebat. Quran itu kita tidak tahu isinya aja senang katanya.
Melantunkan Al-Quran sangat berbeda dengan bernyanyi. Membacanya termasuk ibadah. Isi kandungannya masuk untuk semua kalangan, menjujukan hati, membawa hidayah. Kita sedang membaca apa yang difirmankan Allah. Membaca satu kalimat-kalimat yang sangat suci. Kalimat-kalimat yang sangat yang mengandung makna yang sangat tinggi dari Zat yang Maha Suci. Dan kita juga di situ lagi sedang beribadah. Kalau kita membaca Al-Quran di situ, berarti kita sedang beribadah. Kita dalam ketegangan, keseriusan, ya. Jadi agak beda dengan nyanyi. Kita lebih peduli pada niat baik kita untuk Allah. Dari Allah, mudah-mudahan Allah ridho mendapatkan pahala bacaannya itu. Agar kita umat Islam itu bisa membaca Al-Quran dengan benar. Bahkan wajib umat Islam itu membaca Al-Quran secara benar. Wajib. Kenapa? Ketika kita sholat, kita wajib baca Al-Quran. Kalau bacaan Quran kita nggak benar, bacaan Quran kita salah, berarti sholat kita salah. Sholat kita tidak diterima. Kalau sholat nggak diterima, mau dapat apa hidup kita? Padahal sholat itu merupakan standar daripada keislaman kita. Standar daripada kehidupan kita sebagai umat Islam itu sholat. Bahkan nanti di kiamat juga yang ditanya dulu itu sholatnya. Ketika sholatnya benar, insya Allah selamat semua. Kalau sholatnya nggak benar, dan sholat itu standar kehidupan kita umat Islam. Ketika kita sholatnya benar, kita akan memiliki akhlak yang benar. Setelah akhlak yang benar, kita akan memiliki kehidupan yang lurus. Kehidupan yang bagus. Asal sholatnya benar. Beliau adalah seorang qori. Bahkan dulu sebelum saya masuk pesantren, saya banyak belajar dari beliau melalui kaset. Kalau dulu kan masih kaset kita. Kemungkinan ya kalau saya berpendapat qori-qori yang lain juga mungkin sama seperti itu. Khususnya angkatan saya mungkin. Dan memang beliau sampai sekarang masih tetap masyhur, bahkan bukan hanya di kalangan qori-qori kita, termasuk di dunia juga. Ketika saya waktu itu berangkat ke Pakistan, semua orang-orang Pakistan kenal sama beliau. Kalau diundang kemana-mana tuh acara nggak pernah nolak. Siapa yang undang siap udah. Karena suaranya itu aja nggak ada gitu lagi dah nadanya. Nggak ada ngalahin di peluru lain. Sayang gitu kalau nggak ada penerusnya, sayang gitu. Suara yang sudah levelnya sudah level internasional. Jadi sosok ini perlu diperkenalkan dan sangat diperkenalkan oleh seluruh umat Islam. Menjadi sosok teladan bagi para qori-qori. Sangat disayangkan kalau beberapa qori atau qori lain yang tidak meniru dengan ciri khasnya seperti itu. Kepingin sebagian itu apa yang dibaca itu bisa memasyarakat dan bisa mungkin kalau setiap menjelang azan, menjelang ada kegiatan-kegiatan suara-suara beliau itu biasa didengarkan melalui pengeras suara dari mushola atau masjid. Dan pengeras suara ini bertujuan untuk mengajak, menarik jamaah dengan lagu-lagu Al-Quran ini, dan sebagian ada yang mungkin merasa yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang ada kepala negara atau mungkin pejabat negara yang melarang kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah umum di masyarakat, maka dia pun akan nanti bertentangan dengan masyarakat itu sendiri. Perjalanan sang tokoh akan terus berjalan, mencari kebaikan, menebar manfaat.